kasih. Ini mungkin workshop tabelnya terkait langsung dengan data yang kami punya ya, karena Mas Wian ikut terlibat toh? Kalau datanya ini masih data sampel dulu sih, Bu. Oke, ya baik. Silakan. Bisa dimulai sekarang? Boleh. Hari ini tanggal 7 Desember, kegiatan Big Data Analysis, ada tambahan skill yaitu Tableau. Diharapkan kita bisa menggunakan untuk kegiatan kita, di mana kita udah punya, ada udah beli istilahnya ya, udah beli untuk 1 tahun. Silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Vian Julio Santoso. Nah, saya akan membantu menjelaskan yang tentang Tableau ini. Oke, mungkin pertama-tama kita lihat dari latar belakangnya terlebih dahulu. Yang kita sudah miliki adalah sekumpulan data yang akan dianalisa. Nah, kita ingin mengubah data tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami. Dan yang berikutnya adalah kita ingin menganalisa data-data tersebut untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Nah, kemudian jika pengguna ini tidak memiliki latar belakang IT atau data science, kita dapat menggunakan Tableau juga selama pengguna ini dapat mengoperasikan komputer atau laptop. Oke, solusi yang dihadirkan adalah kita menggunakan Tableau. Nah, apa itu Tableau? Nah, Tableau singkatnya adalah alat untuk visualisasi data dengan mudah dan melakukan analisa data dengan instan. Nah, untuk softwarenya bisa download di link berikut ini atau bisa di scan QR code-nya. Oke, ketika kita udah scan atau buka link dari QR-nya ini, nah akan menampilkan halaman di Tableau-nya langsung untuk mendownload software Tableau untuk desktop. Nah, kalau misalnya penggunanya masih baru, nah bisa memasukkan email di sini dapat free trial selama 14 hari. Nah, kemudian akan otomatis terdownload. Nah, ukurannya installernya ini sekitar 500 mega atau setengah giga. Nah, setelah terdownload, kita bisa klik kanan filenya, lalu run as administrator. Nah, kemudian kita akan melakukan instalasi aplikasi Tableau desktop ini. Nah, ketika sudah dijalankan sebagai administrasi, nah, hal penting yang perlu diperhatikan, ada 2 centang ini silakan dicentang. Nah, terus untuk lisensinya, kita bisa lihat ketentuan-ketentuan dari penggunaan Tableau seperti apa. Di sini bisa diklik untuk privacy policy-nya di sini. Nah, kemudian ketika kita ingin ingin menginstal, tinggal klik install ini saja. Kemudian akan dilakukan instalasi secara otomatis. Kita udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal menunggu progres ini selesai instalasinya. Nah, kemudian kita bisa mengaktifkan trialnya dengan mengisi data-data ini, kayak first name, business email, departemen, dan lain-lain. Bisa klik start trial now dan kita bisa menggunakan Tableau-nya itu. Nah, kalau misalnya sudah pernah beli, nah ini tinggal klik aktif Tableau-nya. Nah, setelah itu akan masuk ke tampilan aplikasinya. Nah, aplikasinya ketika pertama kali dibuka kan seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini ada pilihan untuk connect ke datanya. Nah, datanya itu kita bisa connect yang diambil dari Microsoft Excel, bisa, atau berupa text file, misalnya ekstensinya CSV atau JSON atau yang lainnya, atau bisa juga kita connect ke server. Nah, server ini ada berbagai macam. Nah, contohnya seperti kalau misalnya menggunakan database-nya Oracle, ada pilihannya. Kalau kita menggunakan OneDrive juga bisa. Yang kalau di secara bisnis perusahaan-perusahaan besar itu biasanya sudah menggunakan PostgreSQL.
kalau di layanan cloud misalnya ada Google Cloud, ini ada pilihannya di Alibaba Cloud maupun di Microsoft Azure. Nah, ini kalau mau langsung koneksi data ke server sehingga datanya bisa real time ketika kita ingin memvisualisasikannya. Oke, untuk sampelnya kita bisa download datanya. Ini berupa Excel di link ini atau bisa di scan QR code-nya di sini. Nah, nanti setelah membuka link tersebut akan tampil halaman seperti ini. Nah, ini ada file Excel-nya. Nah, ini tinggal di klik download saja. Ini ukurannya kecil di bawah 10 MB. Nah, ketika dibuka di Excel, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah data-data contoh dari transaksi toko retail. Nah, ini hanya sebagai contoh datanya saja. Nah, untuk datanya bisa menggunakan data yang dari sensor-sensor project kemarin. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Tableau. Kita pilih yang connect ke Microsoft Excel, kemudian pilih filenya. Nah, setelah di-open, nah, maka tampilan Tableau-nya akan seperti ini. Nah, kemudian karena di Excel-nya itu ada 3 sheet, nah, maka dideteksi ada 3 sheet juga. Namanya ada order, people, sama return. Nah, karena kita ingin menampilkan data order, maka sheet-nya sheet order ini kita drag and drop ke sini, ke drag table sheet. Oke, setelah di drag and drop, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada kolom dan contoh datanya. Kemudian untuk kolom-kolomnya ini sudah didefinisikan, kita bisa lihat secara keseluruhan di sini. Nah, tipe datanya juga kita bisa ganti-ganti ini angka atau tanggal atau kalimat. Nah, itu juga bisa diganti di sini. Kemudian ini untuk koneksinya, kalau kita ada 2 pilihan, ada live atau extract. Kalau live ini ketika ada perubahan, nah otomatis akan refresh juga di Tableau-nya, sehingga di Tableau-nya ini datanya tetap real time. Oke, kemudian setelah datanya berhasil diambil, nah kita klik ke sheet 1 ini. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini disinilah kita bisa memvisualisasikan datanya. Oke, sekarang waktunya kita mencoba secara langsung. Apakah sudah terlihat layarnya? Belum. Ya, udah. Oke. Jadi dari data-data tadi, kolom-kolomnya itu sudah disediakan di sebelah kiri ini. Nah, contohnya karena ini dari data retail, nah kita bisa coba visualisasi dengan data yang ada. Contohnya, kita ingin menampilkan regionnya ada apa saja. Kita masukkan ke dalam kolom. Nah, kemudian kita ingin melihat profit yang didapatkan itu seberapa banyak per regionnya. Nah, kita bisa drag and drop ini profitnya, klik kiri ditahan, lalu dilepas ke bagian row sini. Nah, kita bisa melihat visualisasinya dengan diagram batang seperti ini.
Nah, untuk region West, nah profitnya kita bisa lihat ada 108.000 USD profitnya. Nah, sedangkan untuk yang South dia 46.000, sedangkan yang East 91.000, yang Central 39.000. Nah, kalau untuk tampilan seperti ini kan kita pengen ratakan. Contohnya misalnya kita ingin mengurutkan region mana aja yang paling tertinggi dan yang terendah. Untuk simpelnya kita bisa klik di sini untuk sorting data, sehingga yang paling kiri ini yang pertama itu yang tertinggi. Nah, terus yang terendah ada di kanan, ternyata yang sentral. Nah, setelah kita mengetahui kalau profit tertingginya ada di region yang West, nah kita bisa menganalisa lebih lanjut. Contohnya, kategori barang apa aja sih yang paling menguntungkan di regionnya West ini. Nah, pertama-tama yang di regionnya ini kita drag and drop ke bagian filter. Ini fungsinya untuk memfilter data. Jadi karena kita ingin tujuannya hanya melihat data yang ada di region West, nah kita pilih yang West saja, lalu klik OK. Nah, karena kita ingin melihat kategori apa aja yang paling laris di region West ini, maka kita cari kategori di drag and drop ke kolom. Nah, ternyata yang paling menguntungkan yang office supplies. Nah, ini profitnya paling tinggi sebanyak 52.000. Nah, kita bisa tambahkan filter lagi nih, misalnya kategorinya office. Nah, kemudian kita ingin lihat subkategorinya. Nah, bisa didapatkan seperti ini. Nah, untuk ini adalah salah satu contoh dari kita bagaimana memvisualkan. Nah, selain itu ada beberapa pilihan. Nah, ini menggunakan diagram batang. Kalau misalnya kita ingin melihat angka pastinya secara langsung, kita bisa menggunakan tabel seperti ini, atau kita ingin melihat dalam bentuk pie chart, sehingga kita bisa melihat dengan mudah susunan-susunannya apa saja. Untuk size-nya kita bisa perbesar atau kecilkan. Nah, kemudian ada tampilan lainnya seperti tree maps. Nah, ini berfungsi untuk memvisualkan yang tadi, karena kita ingin melihat subkategori mana yang paling laris. Nah, otomatis yang areanya paling besar yang ada di kiri atas ini. Ternyata yang paling besar itu binders, kemudian paper, ada storage, terus ada appliance, dan berbagai macam yang lainnya. Nah, kalau misalnya nggak suka dengan kotak-kotak seperti ini, kita bisa visualisasi dengan yang lain seperti package bubble ini. Nah, kita bisa melihat berbagai visualisasi jenisnya ada di sebelah kanan ini. Kita tinggal klik show me, lalu tinggal pilih visualisasinya saja. Nah, kemudian kalau ini katakanlah ini kan sheet 1. Nah, berarti ini anggap aja kita kasih nama kita bisa merename dari nama sheet-nya. Contohnya ini kita kasih nama barang paling laku gitu. Oke, kemudian kita bisa buat sheet barunya di sebelah sini. Ada new worksheet, kita klik kiri saja. Kemudian kita ingin menganalisa data tersebut. Misalnya data penjualannya, kita akan memprediksi data penjualan yang akan datang seperti apa. Nah, berarti kita membutuhkan waktu. Nah, kita bisa order date sebagai kolomnya.
kemudian ingin melihat profitnya ke depan seperti apa. Nah, ini karena kita kita set ke tahun. Nah, kita bisa ganti contohnya misalnya quarter. Nah, datanya seperti ini. Data penjualannya, profitnya selama dari kuartal 1 2014 hingga kuartal 4 2017 seperti ini. Nah, kita ingin melakukan analisa datanya, maka kita pindah dari tab data ke tab analitik di sebelah kiri ini. Nah, kita bisa lihat trennya seperti apa. Nah, ini tinggal di drag and drop. Nah, kita bisa memilih menggunakan fungsi linear atau eksponensial atau polinomial. Nah, untuk melihat trennya kita bisa pilih salah satu. Nah, contohnya ini berarti trennya semakin ke atas. Lalu kita ingin melakukan forecasting atau prediksi. Contohnya di tahun 2018 kuartal 1 itu nilainya berapa. Kita tinggal drag and drop ini forecast-nya. Lalu akan terforecast secara otomatis. Nah, ini bisa dilihat di sini. Mungkin ini tren lainnya dihapus dulu aja deh. Nah, di sini kita bisa melakukan forecasting sehingga pada tahun 2018 kuartal 1 ternyata estimasi profitnya seperti ini 22.000. Nah, sedangkan kuartal 3 2018 nanti meningkat hingga 29.000. Kuartal 4 2018 profitnya naik jadi 38.000. Nah, untuk contoh analisis dari datanya bisa seperti ini. Untuk fitur-fitur lainnya bisa nanti bisa dicoba. Nah, contohnya ini kita bisa melakukan explain data forecast-nya karena kita melakukan forecast. Nah, kita bisa meminta penjelasannya dengan cara masuk ke tab analisis, kemudian forecast, lalu describe forecast. Nah, kita bisa melihat penjualannya, ya penjelasan dari forecastingnya. Jadi dari data ini ternyata datanya ini merupakan seasonal effect-nya. Jadi dia high-nya di kuartal keempat, sedangkan untuk titik rendahnya dia ada di kuartal 1. Nah, kontribusinya ini antara data ini seasonal atau musiman atau tren. Nah, ternyata ini lebih cenderung ke season sebesar 94%. Nah, kualitasnya bagus. Nah, berarti untuk forecasting ini bisa cukup terpercaya. Ya, mungkin sekian dulu presentasinya yang bisa saya tunjukkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, halo. Iya. Oke, ini contoh yang pertama itu datanya lokal ya. Iya, ini datanya masih lokal. Lokal gitu. Jadi, tapi sebetulnya kita dari sensor seperti kemarin yang real time langsung di-connect pasti bisa ya. Pasti bisa. Oke, kemudian yang terkait misalnya lokal di sini itu berarti per kolomnya itu kan sudah ada atau istilahnya nama fitur-fiturnya sudah ada ya. Terus dia ketika kita uploading ke sini ya langsung di-drag filenya ke Tableau, itu dia langsung menempatkan diri sendiri ya? Iya, langsung otomatis. Oke, otomatis. Jadi, nah kalau ada data-data yang dalam keadaan none
Begitu, apakah kita perlu melakukan pre-processing dulu gitu? Kalau misalnya ada yang data-data yang kosong itu kita bisa melakukan filtering. Jadi, contohnya yang kayak di sini tadi, kita bisa filter, contohnya yang, nah, ini kan ada contoh, datanya. Nah, kita misalnya ada berbagai data yang kita kecualikan yang, none seperti itu. Jadi none-nya nggak ikut gitu. Oh, sudah ada di situ, bisa mengecualikan? Bisa di bagian filter ini. Oh. Jadi tinggal drag and drop aja, kolom yang mau difilter itu yang seperti apa. Nah, contohnya ini yang kayak, kita ingin memfilter kategori juga bisa, tergantung kolom yang kita ingin filter itu apa. Nah, terus Oh. datanya ini kan ada. Itu kan kalau satu kolom none semua, tapi kalau misalnya pada suatu kolom tertentu, baris tertentu? Iya, jadi ini, filter ini, memfilter berdasarkan isinya dari kolom tersebut. Oke. Nah, kemudian tadi itu kan kita nggak tahu ya di balik sana itu metode apa yang digunakan. Misalnya tentang profit ini itu dia sudah pada kolom tertentu profit atau dia menghitungkan? Kalau berdasarkan dari datanya ini, sebentar. Sudah ada kolom profit. Jadi ada datanya. Untuk datanya diapakan itu, ini contohnya tadi. Nah, ini kita lakukan sum, jadi ditambahkan semua datanya. Menurut kategori misalnya per quarter gitu. Oh, sudah ada. Jadi dia dia nggak melakukan sebuah pemodelan tertentu ya. Maksudnya kita sudah modeling sendiri dulu, baru dia gambar gitu ya. Iya, jadi sesuai dengan kolom apa yang kita berikan ke visualisasinya sih. Kenapa nggak cukup Excel sih? Kalau ini bisa berinteraksi. Maksudnya? Jadi contohnya, pertama visualisasinya lebih baik, terus kalau kita misalnya buat dashboard, jadi misalnya kita apa ya, nanti kayak ada drag and drop, apa namanya, drop down-nya, jadi kayak pilihannya misalnya ini yang dipilih itu sensor 1, nanti di halamannya itu menampilkan data-data sensor 1 gitu. Ya, baru menampilkan gitu ya. Jadi tidak membantu untuk prediksinya tadi kan ada, hanya tren gitu. Ya, kalau prediksinya untuk algoritmanya itu masih tergantung sama Tableau-nya. Kita nggak tahu algoritma yang digunakan Tableau ini seperti apa sih kelemahannya di situ. Oh, tapi kalau dicari bisa ya? Belum pernah cari juga sih. Belum pernah cari. Oke, ada contoh yang lain nggak? Apa ya? Ya mungkin kurang lebih ya seperti ini sih visualisasinya. Mungkin yang lain ada yang mau tanya nih. Kita kan punya data macam-macam banyak. Terus setelah, misalnya katakanlah setelah machine learning, ngapain ke Tableau padahal di situ sudah ada. Jadi saya tuh masih mikir, ya kemarin disarankan oleh Pak Hin gitu, berlangganan Tableau karena tampilannya lebih bagus. Nah, belum tahu kepentingannya, tapi ya saya nurut beli aja gitu. Kalau secara apa namanya pembuatan sistemnya ini, kalau kita menggunakan Tableau ini bisa jauh lebih
cepet sih, Bu. Jadi kalau misalnya kita, sebagai orang IT kalau mendevelop suatu aplikasi itu butuh waktu bisa berminggu-minggu, kalau dengan Tableau ini bisa tinggal beberapa jam aja sih, Bu. Oh, ini kaitannya kalau ke aplikasinya Iya, gitu. ini penerapan di aplikasinya, Bu. Jadi nggak perlu kalau dengan coding yang lain, terus kita kan dengan coding yang lain misalnya dengan Python, terus ada Mhm. hasil, ada gambar. Ngarahkannya ke sini terus gimana? Nyambung ke supaya tampilan dengan Tableau dari hasil coding kita itu piye? Kalau dari Tableau untuk connect ke Tableau apa ya, dari Python ke Tableau ini ada settingannya sih, Bu. Tapi umumnya kalau untuk, connect datanya, lebih baik dari, Python-nya, kemudian simpan di database-nya sih, Bu, server database. Sehingga dari Tableau tinggal, tarik data dari database. Maksudnya misalnya luaran dari analisisnya Python gitu ya? Terus Iya, Bu. disimpen Mhm. atau disimpen anggaplah disimpen disimpen ke Excel misalnya gitu? Iya, Bu. Terus diadopsi Tableau gitu? Iya, Bu. Mmm. Saya sih mau tahu sebetulnya yang di dashboard kami kan tentunya katanya waktu itu memang diperlukan untuk Tableau-nya diperlukan untuk ke dashboard itu gitu. Nah, saya pengen tahu itu nyambungkannya dari sensor ke sini gitu. Kalau untuk, penyambungannya ini, sudah dalam proses sih, Bu. Jadi dari sensor-sensor itu kan datanya kan udah dimasukin ke database. Nah, tapi, Mhm. untuk, database-nya ini sedang di-formatting ulang sehingga bisa connect di Tableau dengan lebih baik lagi sih, Bu. Nah, ini sedang proses. Yang mana? Punya kami tuh? Iya, Bu. Oh, jadi Mas Wian terkait dengan itu ya? Iya, Bu. Soalnya gini, ini tadi kan aduh, munggah. Apa namanya, yang muncul di dashboard kok tanggal 8 November, jadi nggak up to date gitu. Apakah padahal sensornya jalan nih gitu. Yang dashboard-nya yang ini ya, Bu? AI mining system. Ya ini. Hmm. Nah, terus coba kalau kita klik salah satu detailnya, Mhm. ya itu misalnya klik yang itu orange, itu kan detailnya klik tanggalnya yang terakhir lah di belakang berarti ya. Oh, iya. Mhm. Nah, itu kan tanggal 18 November, Mmm. ya kan? Iya. Harusnya kan yang sekarang tetap jalan nih sensornya on tuh. Mungkin perlu diselidiki lebih lanjut sih, Bu. Hmm. Milo. Iya, maksud saya kalau kami kan nggak tahu menau, jadinya kan memang perlu di timnya Pak Hin dan teman-teman ini. Mhm. Ada kemungkinan mungkin di database-nya sih, Bu. Tapi Database-nya oke tuh di InfluxDB-nya jalan tuh sampai saat ini. ya mungkin perlu eee, apa namanya, diinvestigasi lebih lanjut, Bu. Maksudnya yang mana? Yang sensor apa yang di sini nih? Yang sensornya oke kok, jalan kok. Datanya kan di InfluxDB. Itu sampai Oh, hari ini, sampai kita cek mhm. itu udah masuk database. Soalnya ini, data yang ditampilkan ini juga, ngambilnya langsung dari database juga sih, Bu. Nah ya, kenapa ini menjadi old version gitu? Seolah-olah ini hanya apa? Masih data stasioner yang ya kan nggak update kan? Iya, mungkin kita perlu selidiki lebih lanjut sih, Bu. Kan di situ katanya ada ID-nya. ID Mhm. untuk sensor mana saja itu kan tercatat semua dan mestinya developer tahu gitu loh. Mhm. Heeh.
Nah, makanya saya diminta ngomong sama Pak At gitu. Pak Atnya, menurut Pak At tugas dia udah selesai yang bagian itu. Karena punya dia jalan. Kita tadi udah cek di Influx DB-nya. Baik. Mungkin kami perlu selidiki Iya ya. lebih lanjut sih, Bu. Iya ya, tolong ya. Iya, Karena Bu. ini kan kita mau Monef nih, terus nanti kan yang Monef itu kan juga mestinya orang-orang IT juga kan ya akan langsung cek. Misalnya seperti ini, waktu saya daftarkan ke BIC, Business Innovation Center, produk ini, terus linknya saya kasih, terus mereka cek linknya benar. Loh kok ini yang bagian sensor 9 nih kok error, terus ternyata dimatikan misalnya seperti itu. Nah, terus setelah dibuka jalan, jadi nggak ada tulisan error. Tapi kemudian terkait dengan sensor yang lain, saya nggak lihat. Gitu ya, kali nanti tolong mungkin seminggu ini diperbaiki, semoga bisa. Nah, untuk nampilkan ini ya dengan Tableau ini? Kalau ini masih belum dengan Tableau sih, Bu. Nantinya akan terintegrasikan dengan Tableau. Oke, berarti semua belum nih. Aku mau pasien. Belum pakai Tableau. Ini Tableau-nya masih dalam tahap developing sih, Bu. Oh, gitu. Seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi maksudnya belum digunakan secara belum publik. Belum, Bu. Belum publish lah gitu. Oke. Kira-kira kapan ya? Nah, kalau itu mungkin kita harus diskusi dulu sama Pak Indri juga sih, Bu. Iya, sama Pak Oksa ya. Iya, Bu. Oke, saya nanti komunikasi. Baik, ini teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan karena di kuliah yang lain itu saya dengar ada yang menggunakan Tableau ya, disarankan misalnya di bisnis intelijennya Prof. Siana. Begitu. Tapi saya kan tidak ikut kuliahnya, yang ikut kan mahasiswa mungkin bisa berkomentar begitu pemanfaatan Tableau. Yuni. Halo. Ini Mas Wian. Mas Wian sharing untuk 1 jam, kemudian yang lain kita sharing progres kita ya. Tapi Mas Wian berarti masih perlu barang sekali atau 2 lagi untuk sekali ya kali. Untuk sharing lagi yang terkait sensor karena apa? Nanti setelah itu ada, setelah diintegrasikan dengan Tableau kan perlu istilahnya maintenance ya, tiba-tiba kok munculnya kok masih tanggalnya tanggal bulan lalu gitu, padahal kan harusnya sifatnya seperti forecast gitu ya. Tampilannya adalah hari ini dan mungkin sekian hari ke depan apa yang terjadi kan gitu harusnya. Dengan asumsi jaringan lancar, semua masalah teknis oke, beres, sehingga hasilnya seperti tadi ada prediksi gitu-gitu kan bisa dimunculkan gitu kan ya. Iya, Bu. Gitu ya. Jadi karena kami kan hanya pengguna. Nah, kalau itu nanti semua sudah dipasang oke, sementara tenaganya di FSM nggak ada. Nah, ini yang serba repot kan. Maintenance-nya terus siapa gitu kalau kita nggak tahu, kecuali ada anak FTI yang kerja dengan kami ya, satu anak FTI, satu anak elektro gitu di lab itu. Iya. Kira-kira itu Mas. Iya, Bu. Nanti di-sharing-kan. Mungkin yang lain silahkan. Pak Malam. Petrus. Ya, Iya. malam.
Ya, saya mau tanya ini, Tableau ini sebetulnya front end-nya untuk data-data yang ada tadi di InfluxDB atau dia hanya lokal saja, jadi bukan web base gitu, Mas Fian? Bagaimana, Mas? Begini, Tableau itu sebetulnya front end atau bukan ya? Jadi untuk Tableau ini bisa hasil akhirnya juga bisa dapat berupa aplikasi yang diakses di web. Nah, ini juga gabungan antara front end sama back end-nya, sehingga untuk tampilannya itu udah mirip dengan Tableau yang tadi dipresentasikan dengan data yang telah diambil dari database secara langsung. Oh ya, artinya bisa terkoneksi langsung tadi ke database-nya InfluxDB ya, Mas ya? Kalau saat ini, jadi kayak ada apa ya, database yang dibuat dari Pak Oksa, itu udah data-datanya dinormalisasikan sehingga bisa diakses oleh Tableau. Nah, ini saat ini Pak Oksanya sedang progres untuk memperbaiki database-nya tersebut sehingga jadi bisa terkoneksikan sama Tableau dengan baik gitu, Mas. Oke. Untuk mengkoneksikan itu dia perlu ada web data konektornya nggak, Mas? Supaya dia bisa real time, nggak ketinggalan tadi. Misalkan InfluxDB-nya tuh tadi sudah update di grafik yang ditunjukkan Bu Ana. Tetapi ternyata di Tableau sendiri itu belum update. Kan ini data real time yang kita pakai di InfluxDB. Nah, apakah dia punya semacam web konektor ya, web data konektor untuk memastikan bahwa komunikasi antara Tableau dengan data InfluxDB-nya, database InfluxDB yang dari server itu bisa berjalan dengan baik gitu. Maksudnya sama-sama real time. Iya, jadi untuk saat ini kan mungkin dari tim elektronya kan sampai ke InfluxDB. Nah, dari InfluxDB ini jadi si Pak Oksa membuat layanan web service, jadi menarik dari data InfluxDB ini ke database MySQL. Nah, ini udah dilakukan pre-processing. Nah, kemudian kita connect-kan secara real time menggunakan Tableau. Nah, jadi mungkin kalau ini nggak real time, mungkin masih ada masalah antara konektornya yang dibuat Pak Oksa yang antara InfluxDB sama ke MySQL-nya. Nah, mungkin ada di situ sih masalahnya untuk sementara. Sama tadi kaitannya dengan data-data yang NA, NaN dan data kosong itu kan sering terjadi, Mas, di dunia nyata ya. Nah, itu pada saat kita menemukan itu apakah kita harus selalu setting filternya gitu? Atau kita setting sekali dan nanti otomatis dia akan memfilter gitu di Tableau-nya? Kalau di Tableau-nya itu cukup sekali setting aja, nanti otomatis sudah mengikuti di belakang-belakangnya sih. Oke, Mas. Cukup pertanyaan dari saya. Iya. Makasih Bu Ana. Ya, tadi saya sambil mendengarkan memang ada istilah web data konektor ternyata ya di internet itu antara InfluxDB dengan Tableau. Jadi itu yang belum beres di timnya. Makanya ini takutnya pas Monev diperiksa loh, ini kok old version ini lah. Padahal udah digembor-gemborkan sama Pak Prof. Web data connect WDC. Terus ada OMM Solution. Iya, di internet ada sih. Terus iya di internet nih ada web data konektornya sendiri. Di mana?
Di tablonya ada kok ini ternyata. Ada Mas itunya. Linknya di sini. OMM Solution DE. Ya saya. Ini datang pakai mobil. Ada orang pakai Ini mobil. ada mobil tapi pakai ini. Oh Pakai iya. apa ini? Motor. Oh iya, awas anjingnya jangan keluar. Hah? Oh Mbak Ana, untuk apa? Oh, ya. Oke, ya. Ya, ternyata ada ya. Saya kira bisa cepat ini, Mas. Udah tak lihat kok. Ada apa? Ada web yang menjelaskan hal itu. Semoga bisa ya, Mas Wian. Segera. Iya, Bu. Baik, ada pertanyaan lagi? Itu datanya apa? Pak Priyo yang kemarin terakhir itu kan juga sangat banyak dan apa? Halo sayang. Ya. Banyak ada peluang untuk menggunakan Tableau itu. Saya berharap mungkin apa Magdalena bisa pakai untuk membantu menampilkan, dan katanya jurnal-jurnal untuk membuat tampilan bagus ya pakai Tableau gitu. Nah kalau bisa sih Mas, ada nggak tadi dari code Python, terus ada hasil analisis, berarti dalam hal ini kita pakai machine learning atau apa AI-nya gitu kan. Terus hasilnya itu dimunculkan dengan Tableau gitu ya. Iya, Bu. Untuk paling sederhananya, jadi hasil dari Python-nya itu, hasil machine learning-nya itu dijadikan ke Excel. Nah, kemudian dari Excel itu dikonekkan ke Tableau-nya untuk visualisasinya supaya lebih baik sih, Bu. Oke. Mungkin coba yang standar berarti ya, apakah yang ditampilkan collab dengan Tableau sama gitu kali ya. Seperti itu ya. Ada lagi mungkin ini ada Judith, ada Mbak Anastasia, orang-orang baru. Maaf ini anjing yang di luar. Heboh. Ada lagi Yuni, Happy, Mbak Magdalena? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Kan sudah pada bermain data nih, Excel-nya sensor. Itu sekarang yang dari sensor bisa ditarik nggak ya Excel-nya? Kalau ditarik ke Excel, saya sudah pernah coba, Bu. Udah berhasil. Cuma untuk code-nya sepertinya lupa backup. Kemarin soalnya habis install ulang, Bu. Mungkin saya akan buat lagi. Apanya yang diinstal ulang? Laptop saya habis diinstal ulang, Bu. Jadi kemarin yang hasil dari penarikan sensor ke Excel itu belum sempat ke backup. Mungkin saya akan buat lagi, Bu. Jadi nggak bisa ya? Kalau untuk saat ini masih belum, Bu. Tapi nanti bisa saya buat sih. Karena kan mungkin gini, kita kan udah punya data di sini ya, terus nggak kelihatan ya. Terus kita pengen melakukan sesuatu terhadap data itulah. Misalnya di sini ada regression by sensor, ada change parameter, range-nya 500. Regression by sensor, regressionnya opsinya baru SVR ya. Oh sama regresi linear. Jumlah. Kalau Masnya ikut yang mendevelop, bisa enggak menjelaskan tentang yang prediksi, terus yang periode, begitu? Di AI mining-nya? Kalau yang regression ini yang model SVR dengan regresi linear,
algoritmanya itu dikembangkan sama Pak Hendri, Bu. Jadi mungkin untuk penjelasan detailnya itu bisa di Pak Hendri, Bu. Tapi kalau untuk Oh, yang change parameternya itu aku bisa jelasin sih, Bu. Jadi kayak modulnya yang tersedia kan saat ini kan ada berbagai macam, Bu. Ada ESP1, ESP4, sama ESP9. Nah, itu tinggal kita ganti aja, Bu, belakangnya angka. Terus untuk range-nya itu fungsinya nanti ketika di dashboard kita klik detail. Nah, itu berarti kalau kita set 500 range-nya berarti itu 500 data dari yang terbaru sampai ke historik ke 500 periode sebelumnya. 500 terbaru atau 500 dari saat ini sampai 500 sebelumnya. Iya, Bu. Terus itu yang periode ke depan maksudnya? Periode ke depan yang regression ya, Bu. Jumlah prediksi ke depan. Oh, oke, Oh ya, yang regression itu jadi kita ingin memprediksikan berapa periode ke depan, Bu. Jadi misalnya kita kalau datanya ini kan per menit ya, Bu. Nah, jadi kalau kita ingin memprediksikan 10 menit ke depan, berarti kita masukin aja jumlah prediksi ke depannya 10. Nah, kalau untuk jumlah periode inputnya itu data yang digunakan itu berapa periode sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk memprediksi ke depannya itu. So, di sini nggak ada batasan berapa gitu ya. Ada yang negatif. Periode input. Satu periode itu maksudnya 1 menit. Kalau di sini, kalau berdasarkan dari dashboard yang detailnya itu, Bu, itu sekitar hampir 1 menit kurang, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Soalnya data yang terakhir kan 09 menit ke 59, detik ke 9. Kemudian satu step itu menit 59, detik 56. Berarti sekitar 50 detikan, Bu. Oh, bentar. Satu periode 50 detikan. Terus jumlah prediksi ke depan adalah sekian poin atau? Berarti kalau asumsinya satu periode 50 detik, berarti tinggal misalnya 10 periode ke depan, berarti 50 detik kali 10 gitu sih, Bu, ke depannya. Oke, ya saya gini kan tentang satuan itu belum muncul di sini, sehingga kata jumlah prediksi ke depan itu apa maksudnya, jumlah periode input itu apa maksudnya. Ini belum ada istilahnya penjelasan sederhana ya. Terus range parameter 500, parameter AI mining 500 itu apa maksudnya, di sini belum ada penjelasannya. Nanti tolong sambil mengingatkan aja, makanya kemarin waktu membuat dokumen, saya minta untuk segera dituliskan yang prinsip dari ini gitu. Yang prinsip dari ini tuh kalau muncul luaran, apa maksudnya parameter itu. Mungkin kalau zaman dulu ya Mas, jadi ada lab itu ada buku panduan terkait dengan material yang ada di dalam lab itu gitu ya. Masing-masing maksudnya apa. Jadi kalaupun orang lain yang ngerjakan, asal ada buku panduannya, maka dia akan tahu bagaimana melanjutkan, mengoprek lagi gitu. Kalau ini kan sekarang kan sepertinya kami buta gitu, ya kan? Padahal ini saya berpikir jangka panjangnya.
Nggak mungkin program project jadi selesai, terus ya udah selesai itu tampilan udah selesai gitu kan, terus ditutup semua, terus apa dashboardnya udah nggak berfungsi semua, nggak gitu kan. Jadi bagaimana itu sustain atau bermanfaat untuk pihak yang lain, berarti kan dia harus bisa menggunakan. Jadi perlu ada penjelasan ini yang istilahnya user friendly lah, untuk apa ya namanya, kayak petunjuk untuk user gitu. Oke Bu. Bisa enggak ya nanti dengan tim untuk bisa Bu. kan ini nanti istilahnya dijual Mas, gitu ya. Nah, kalau misalnya dijual, anggaplah gitu kan, maka tempat di mana atau mereka yang membeli itu tahu bagaimana menggunakannya gitu. Jadi petunjuk penggunaan, itulah kira-kira. Itu saya tuh minta itu waktu itu, tapi hanya 2 halaman itu masih belum jelas buat saya. Sekalian ya, ini di sini ada Mbak Anastasia juga dalam tim ya? Kalau Mbak Anastasia sama Mbak Judith ini tadi sebenarnya pengen lihat yang kayak tadi apa namanya presentasi yang cara penggunaan Tableau-nya sih. Nah, kemarin termasuk dalam tim nggak bikin dokumen? Masih belum Bu. Oh belum, Mbak Anastasia-nya nggak ikut. Oh oke lah. Berarti Mas Vika sama timnya ya nanti sama Pak Oksa. Ini siap. apa? Petunjuk untuk pengguna dashboard itu mana? Itu ya. Sampai nanti tabelnya dengan apa web WDC. Web apa tadi? Data konektor. Nah, itu belum ada. Belum dipecahkan. Oke, gitu. Ini udah tadi saya janji untuk 1 jam aja dengan Mas Vika. Ada Mas Wian, ada yang mau bertanya enggak sebelum Mas Wian mungkin leave? Kan ada kegiatan kita yang lain, sharingnya Yuni dengan Happy dan mungkin Madalena. Ini nggak tahu nih si Daniel ada apa. Tadi kita sibuk di lab. Nggak ada? Belum Ibu, belum ada. Ya, kalau nggak ada berarti terima kasih Mas Wian sudah meluangkan waktunya untuk sharing. Nanti pesan-pesan yang saya sampaikan segera disampaikan ke timnya ya Mas. Baik Bu. Jadi boleh leave. Kami mau ada sharing tentang pengolahan data begitu. Jadi kalau mau join monggo, leave juga boleh. Baik Bu. Ya, terima kasih. Saya izin leave dulu ya Bu. Mari silakan juga yang lain. Kalau di sini Mbak Yuni, Happy, Lena dan Pak Priyo mau sharing hasilnya Yuni dan Happy dan Lena. Silahkan Happy atau Yuni dulu. Ada kemajuan kan? Bu, kalau saya mau tanya beberapa yang saya buat ini Bu, karena yang kemarin kan katanya belum sesuai ya Bu. Ya jadi saya tuh bingung Bu, saya mau apakan datanya. Coba kemarin di-share dulu. Baik Bu. Oke. Saya nggak tahu ya, sambil sharing ya Yun. Saya tunggu ya. Oh iya Bu, ini saya share yang Google Colab-nya dulu ya Bu. Soalnya saya jadi kalau yang papernya karena sebenarnya karena saya belum kalau untuk papernya masih belum saya ada revisi sama sekali karena mungkin metodenya mungkin ya Bu yang harus diubah. Mungkin kemarin saya cuma eksplorasi datanya.
Sedangkan mungkin sebaiknya ada satu metode ya Bu yang digunakan. Nah, jadi ceritanya itu waktu itu saya sama Kak Happy bagi gitu, siapa yang mau eksplorasi, siapa yang mau klasifikasi. Karena Kak Happy klasifikasi berarti sudah saya eksplorasi saja, tapi mungkin saya eksplorasinya kurang pas atau gimana Bu. Nah terus ini saya bingung Bu, saya mau ngapain, akhirnya saya coba pakai SVM. Oke, sebentar, datanya itu tentang apa aku lupa. Masih sama data itu yang kemarin di-share, yang data humidity, temperatur. Isinya apa? Lupa aku. Sampel data bulan 8 ya. Iya, yang ya dari hasil sensornya itu. Hasil sensor apa saja? Ada humidity, terus ini light-nya ini nih lebih ke kalau suhunya tinggi, kalau sepemahaman yang dari Kak Daniel jelaskan, kalau temperaturnya tinggi nanti dia jadi true. Terus ada LPG, motion, dan smoke. Nah, kalau di sini itu karena saya gunakan SVM, saya akhirnya ini masih coba-coba ya Bu, karena nanti saya minta masukan lagi dari Ibu dan teman-teman mengenai yang saya lakukan. Jadi dari data ini, waktu saya eksplorasi kemarin itu, di sini saya dapat hanya 3 device. Apakah mungkin data ini memang hanya 3 device Bu, seperti yang yang ditampilkan di websitenya ya Bu? Jadi waktu saya itu juga cuma 3 device. Nggak apa-apa. Nah, tapi karena saya pakai SVM, jadi saya abaikan dulu sementara device-nya. Tapi mungkin nanti bisa saya gunakan nanti untuk perkembangannya. Nah, untuk di SVM ini saya yang saya lakukan itu saya gunakan SVM yaitu untuk klasifikasi clustering. Esensinya sama, klasifikasi, clustering. Esensinya sama. Jadi dari data yang sudah ada itu seperti biasa dibagi. Sebenarnya saya tujuannya awalnya mau lihat dulu di sini dari visualisasinya mana yang hubungannya paling baik. Kemudian itu yang saya gunakan untuk SVM. Nah, tetapi karena kebetulan di sini di datanya ini yang mengandung nilai yang bisa untuk dikategorikan itu yang nilai yang ini light-nya sama smoke-nya. Nah, sedangkan yang bukan smoke-nya, motion-nya. Nilai yang motion, yang true false-nya. Jadi di dalam sini yang saya gunakan itu saya pakai nilai true false ini, kemudian nanti dengan SVM ini akan ditentukan, akan dicoba lagi dilihat dari nilai-nilai yang ini. Jadi nanti yang di sini yang saya drop itu sebelumnya maaf saya ulang. Jadi sebelumnya yang saya drop itu motion, device sama TS. Jadi di sini sementara saya yang saya gunakan di sini itu hanya CO, humidity, light, LPG, smoke, dan temperatur. Nah, kemudian setelah itu dengan nilai yang maaf ini dari yang artikel-artikel yang saya dapat, saya pakai codingnya. Kemudian selanjutnya itu nilai true false-nya inilah yang nanti dilihat di SVM-nya itu. Iya, true false-nya itu diambil dari mana? Light-nya. Ya, karena yang motion-nya itu dia semuanya false. Jadi saya abaikan dulu di sini sementara. Jadi mengklasifikasikan devices-nya berdasarkan light true menyala atau tidak. Gitu ya. Jadi gitu ya. Iya, Bu. Itu menyala atau tidak berdasarkan informasi fitur-fitur CO, humidity, LPG, smoke dan temperatur gitu ya. Ya, Bu.
Nah, dari hasil yang saya gunakan, dari penggunaan SVM ini, setelah didapatkan hasil prediksinya itu, nah di sini ini ada confusion matrixnya. Oh, maaf Bu. Ini kan ini Bu. Tadi ada 2. Oh, yang ini. Oh, kayaknya belum tersave Bu yang saya buat pertama. Jadi intinya nanti langkah-langkahnya seperti ini Bu. Terus nanti hasil confusion matrixnya itu keluar. Nah, kalau yang ini masih 00, kemudian 11 karena motionnya belum, bukan. Like-nya itu saya belum keluarkan dari data X-nya. Mana? Di X-nya ini masih ada. Oh, sudah. Oh, sudah grup like-nya. Oh, belum saya running ulang kayaknya. Maaf, saya running ulang. Jadi nanti didapatkan confusion matrixnya. Waktu saya running pertama hasilnya seperti begini karena ternyata saya belum keluarkan X-nya dari nilai si Y-nya, si yang variabel Y-nya, makanya hasilnya itu didapatkan hasil kok semuanya. Kamu masih running ulang ya? Iya Bu, sepertinya yang tadi saya running pertama tidak di save, tidak tersave. Jadi nanti dapat hasil confusion matrixnya. Kalau yang ini dia muncul semuanya benar, tidak ada prediksi yang salah karena tadi saya lupa keluarkan like-nya. Tapi nanti pas saya sudah keluarkan like-nya nanti masih ada errornya, masih ada yang salah prediksi juga. Apanya? Masih ada salah prediksi Bu. Jadi di confusion matrixnya ini masih ada yang harusnya true tapi diidentifikasi sebagai false, terus ada yang false tapi diidentifikasi sebagai true. Itu masih ada. Kalau apa tadi? Kalau saya keluarkan yang like, variabel yang like-nya itu saya keluarkan dari ininya, X-nya. Ini jadi tadi tuh saya pertama running saya lupa keluarkan yang ini, saya lupa drop like dari variabel X-nya. Iya, like itu kan targetnya, kenapa masuk di situ? Iya, jadi harusnya kan dia di Y-nya ya Bu. Nah, betul, karena dia saya nggak boleh drop, jadi hasil pas keluarnya dia jadinya semuanya benar karena teridentifikasi semua benar, yang true, false. Nah, tadi setelah saya drop baru kelihatan hasilnya. Jadi karena tadi saya lupa drop yang like-nya, makanya hasilnya semuanya sama benar yang di bawahnya. Tapi nanti ada yang saya Nah, itu udah terlanjur di running. Nah, ini harus ulang akses drive-nya. Nah, kalau yang ini Bu, ini saya gunakan data yang dulu sama Pak Atianta untuk kelas IoT. Yang mana? Ini data dari Batan, tapi saya belum lebih lanjut sih Bu, saya baru lihat visualnya dulu. Yang masih kayak baru sebatas import datanya. Jadi datanya kalau di sini nilainya kayak gini. Ini waktu saya visualnya saya belum paham. Ini data apa nih? Ini data sensor juga Bu, tapi yang dari Batan. Ini yang waktu itu dikasih di kelas IoT. Tapi saya coba ini tapi kurang bagus. Bentar, mungkin saya yang belum. Atau terlalu bagus. Iya, bisa juga. Sebetulnya bisa ya kamu ceritakan gitu. Supaya proses yang di IoT itu apa saja sih?
Begitu. Itu sebagai benchmark problemnya di IoT. Kemudian nggak ada pembahasan apa-apa. Ini yang data sensor tadi. Ya, ini data sensor saya running. Diulang, light-nya udah disingkirin. Sudah Bu, saya sudah ada drop di sini. Jadi tujuannya yang mungkin perlu, tadi kan kamu masih belum jelas, jadi Ya. membuat atau mengenali aktivitas sensor itu berdasarkan kalau light apa ya, aktivitas sensor berdasarkan apa maksudnya kalau dia itu false, kalau tidak nyala, apa maksudnya itu true gitu loh maksud saya. Kesimpulan apa yang ingin diambil kalau itu false? Kemudian kesimpulan apa yang kalau itu diambil true? Itu yang perlu didefinisikan. Kalau kemarin yang cancer, ya, itu kan antara kanker jinak dan kanker ganas, kan gitu. Jadi fitur-fitur mana yang memberikan atau mencirikan kanker ganas maupun kanker jinak. Fitur mana itu? Nah, kemudian itulah yang dibahas di cancer. Kayaknya gitu kan ya? Iya. Kalau di sini Bu, kalau di sini yang disampaikan Kak Daniel itu sebenarnya dia true atau false untuk light-nya itu tergantung temperaturnya, Bu. Seharusnya kan hanya temperatur, itu udah jelas ya. Iya. Nah, tapi kan kita melibatkan fitur-fitur yang lain. Betul toh? Iya. Nah, kemudian apakah dengan fitur-fitur lain itu termasuk merupakan penciri bagaimana apakah itu light itu nyala atau tidak? Soalnya nantinya warning sistemnya di mana? Early warning sistemnya di mana sih? Oh, jadi mungkin lebih ke saya bertanya sambil bertanya pada diri sendiri ya. Jadi kayak kalau sebenarnya yang kita tahu hanya temperatur, tapi dengan adanya fitur-fitur lain ini kita kayak bisa menyimpulkan oh ternyata dengan humidity segini juga bisa menunjukkan kalau menunjukkan warningnya itu ya. Iya, jadi contohnya Semeru inilah misalnya. Mungkin di daerah di bawah suhunya kan belum terasa ya suhunya. Tetapi mungkin ada asap, ada apalagi ya, gas, harusnya SO2 ya, sensor SO2 itu sangat menonjol tentang vulkanologi. Kita nggak pasang itu sensor SO2, belum ada, nggak tahu gimana kok nggak ada. Nah, ada asap, ada. Bisa nggak itu menjadi penciri supaya light-nya nyala bahwa Semeru ini sedang aktif, yang sebentar lagi mungkin meletus gitu. Karena mungkin suhunya di sekitar yang dimana sensor itu memberi informasi, dia tidak menunjukkan suhu yang ekstrim dari biasanya gitu kan. Bisa jadi intinya warningnya bisa dengan fitur lain juga ya Bu, selain dengan. Nah, maksud saya gitu. Iya betul. Kira-kira mungkin mimpinya ke sana untuk dituliskan dalam deskripsi itu. Siap, terima kasih. Jelas enggak? Jelas Bu, terima kasih sekali Bu. Ya saya jadi ada gambaran.
untuk mengapain. Jadi kenapa ada sensor ini? Mungkin yang pertama adanya sebenarnya yang Semeru itu kenapa kita nggak ada informasi sih di TV-TV bahwa ada letusan akan meletus gitu, kok nggak ada? Atau saya yang nggak dengar TV ya? Nggak tahu juga, biasanya ada info BMKG gitu, tapi mungkin untuk daerah sana saja mungkin. Iya. Iya, BMKG untuk gempa ya. Iya, pokoknya untuk cuaca, dan biasanya tuh ada SMS sebelum ada. Nah, kenapa itu nggak ada ya? Kenapa itu nggak terdeteksi ya? Makanya di sini ada motion. Motion itu mungkin menyangkut getaran, gerakan, Iya. lingkungan seismik gitu ya. Mungkin loh ya, Iya. motion ini. Jadi ada gempa gitu kan. Makanya itu false semua. Tidak ada saat itu. Tidak ada. Kira-kira seperti itu kali ya gambarannya. Iya. Tapi jadi ini dalam arti gini, ini masih dalam kondisi normal, di mana motion tidak terlibat, sekalipun ada ukuran, tapi tidak memberikan informasi yang bermakna terhadap data ini, sehingga kita mencoba yang lain melalui fitur-fitur yang lain. Itu sebetulnya perlu data trainingnya itu ya ini tadi, light itu benar-benar menyala untuk berbagai kondisi ekstrim, humidity, terus ada CO, ada apa lagi itu, locknya tuh apa enggak tahu itu lock. LPG, oh ya, LPG dan suhu begitu. Iya. Story-nya itu sih saya kira. Jadi ini adalah pengujian untuk pengujian untuk mendeteksi bagaimana apakah sensor itu bekerja dengan baik, dan warning-nya diberikan oleh light ini gitu. Termasuk punyanya sih itu. Terus benarkah yang sampai di true yang mana sebenarnya penyebabnya? Ada enggak? Saya nanti ada tampilkan hasil prediksinya, Bu. Cuman ini masih di papernya dulu belum ada ya? Atau ini berbeda? Papernya belum ada, Bu, karena ini saya benar-benar coba-coba metode-metode yang saya lihat pas untuk data ini. Oke. SPC ya. Papernya kayaknya bisa cepat, Bu. Kalau yang penting programnya sudah fix. Betul. Nah, kemudian seperti biasa sih SVC-nya yang itu kan misalnya kernelnya linear. Gimana kalau kernelnya itu RDF? Siap, saya akan coba. Bisa dibandingkan sekalian ya. Ya. Jelek. Ini memang lama, tadi juga running pertama dia lama di pas prediksi. Belum save untuk menjadi story di Word. Iya. Saya tadi baru coba makanya. Nah, di kantor itu ada server yang besar. Jadi kan ada komputer yang besar di areanya Adela. Kayaknya saya minta untuk kerja di situ kan ya, supaya cepat. Siap. Besok ya. Baik, Bu. Supaya langsung ada hasilnya. Siap. Ada komputernya gede-gede tapi terus nggak difungsikan kan, eman-eman. Baik, kemudian ini sambil nunggu ya Yuni ya. Ya, Bu. Besok udah ada ceritanya sehari. Iya. Yang penting ini aja. Ya. Siapa Happy? Come on. Oh ya, Happy. Itu biarin aja tetap kerja. Siap. Di jam 8.
Oke. Baik, Ibu. Jadi ini nanti untuk luaran IoT-nya. Ibu, ini yang saya share berarti maksudnya kemarin yang dari Ibu yang sudah edit itu. Terus ada perkembangan enggak programnya? Untuk programnya saya masih belum buat, Ibu, karena masih sedikit bingung, jadi masih harus pelajari dulu untuk yang datanya. Ini kemarin terakhir saya buat untuk clustering temperatur dan humidity-nya, Bu. Cuman saya masih harus tambah lagi seperti yang Ibu bilang, harus ada yang apa ya kemarin, aduh. Ya, metode klasifikasinya Iya, ditambah. metodenya, Ibu. Itu kan sederhana toh, tinggal menambahkan aja kan. Iya, Ibu, ini tinggal menambahkan, cuman saya masih cari yang pas begitu, Bu. Jadi masih searching. Bentar. Semuanya kan hampir sama. Iya, Ibu. Coba di bawah. Kemisnya. Sebentar, itu yang dari gambar. Ini Itu hasil. kamu bicarakan gimana ini? Jadi dari hasil clusteringnya dia dapat 5 titik, Ibu. Jadi di antara ya, Ibu. Karena kamu menganggap bahwa ada 5 klaster kan? Atau gimana? Jadi di sini sudah Iya, karena kamu ditentukan, mengendaki Ibu. 5 klaster. Iya, Ibu. Jadi dia Terus? langsung sendiri 5 klasternya karena sudah ditentukan. Nah, terus dihasilkan seperti begini untuk hasil clusteringnya. Terus di sini saya coba untuk buat confusion matrixnya. Dari hasil klasternya. Di sini hasilnya. Terus kesimpulannya itu nggak confuse karena semua satu. Iya, Ibu. Jadi sepertinya ini saya harus perbaiki lagi, Bu, sama tambah metodenya. Terus ini saya masih coba-coba, Ibu, jadi saya panggil datanya lagi, punya Ya, tambah lagi. Iya. Ini mau menampilkan data, tapi sepertinya dia tidak cantik, jadi saya belum bisa deskripsikan, Ibu. Karena ada yang kosong seperti begini. Kenapa kosong itu ya? Ini saya buat karena kan ada yang string, gimana? Yang string kamu nggak mungkin dong menampilkan ini. Yang bisa tertampil kan semuanya yang numerik kalau seperti ini. Iya, benar, Ibu. Hah? Fix. Ya kan, yang motion itu kan enggak termasuk. Halo, Happy? Iya, Ibu, benar. Jadi karena itu jadi saya belum bisa. Ini harus perbaiki sih, Ibu, jadi belum cuma tampilannya saja, Ibu. Jadi mendefinisikan dari data ini itu mau mendefinisikan problemnya apa gitu. Apa sih yang mau dicari? Itu belum terdefinisi dengan baik, makanya gambarnya juga bingung. Gitu kah? Seperti itu kah?
Pak Surya kemarin bilang ini yang angkatannya kalian lambat hasilnya gitu. Ya ini 5 hari anggaplah ya. Belum ada kemajuan yang berarti gitu. Istilahnya kalau nongkrongin itu aja dikit sehari aja gitu. Mestinya ketemulah sesuatu gitu. Kira-kira. Jadi itu komentarnya Pak Surya dari hasil ini. Oke, itu maksud saya bilang sama Pak Surya tentang IoT nilainya mereka harus tak masukkan. Saya belum punya dasar untuk melaporkan penilaiannya atau Pak Surya sendiri tidak punya dasar. Itu ya, Happy dan Yuni. Iya, Ibu. Semoga besok ada kemajuan. Duduklah di kantor sana, kalau tidak mau di rumah saya, di kantor sana tuh ada. Iya, Ya, Ibu, baik. lebih fokus gitu. Ya. Oke, untuk ngejar waktu ketinggalan selama di Papua, ya duduk aja di kantor. Oke, ini kita sudah jam 8. Semoga Yuni dan Happy bisa ngejar 1 hari ini. Dan papernya yang untuk tesis kan sudah tentunya tinggal di plug-in gitu ya. Bisa ya. Lena, do you have something? Saya programnya error, Bu. What? Belum ketemu. Saya share screen boleh, Bu? Boleh. Loh, pakai 2 ya? Iya. Oke. Jadi ini bentar omongkan dulu ya. Ini ya, datanya Pak Priyo ya. datanya Pak Priyo tentang Yang file sampling engine track 2. Jadi ya. data yang kedua ya, yang sabrek gitu ya. Iya, Bu, betul. Nah, di sini kan datanya udah saya ambil. Terus beberapa data memang ada yang bentuknya NaN seperti itu. Terus jumlah datanya di sini ada 5.031 baris dengan kolomnya jumlahnya 37. Kemudian saya ngecek tipenya, tipe datanya seperti ini. Kemudian saya juga melihat deskripsi datanya. Nah, rencana awal itu saya mau ngambil filter kolomnya, Bu. Mau ngambilnya yang oil type, air replace, terus sama yang ini, unsur-unsurnya. Terus ini rencananya awalnya itu mengisi yang NaN itu tadi saya ubah ke jadi 0, terus kemudian saya lihat infonya, lihat tipenya, bentuknya, deskripsi lagi, terus lihat groupingnya dari oil type-nya. Cuman nanti kendalanya di bagian bawah sih, Bu. Ini saya hijau-hijau lagi karena saya coba gini pun juga kendala gitu. Dan ini saya melihat korelasinya yang masih data awal. Kemudian ini kunci datanya. Ini yang 2 ini nggak saya loading, Bu, karena lama belum saya loading gitu. Tadi udah saya loading, terus karena lama saya putus lagi, internetnya lagi kendala gitu, karena kalau ini di loading bawahnya nggak mau ke running gitu. Nah, di sini saya mau lihat tentang linear regresinya. Jadi linear regresi dari Kafol, cross file score, logistic regression, decision tree, KNN, sama linear diskriminan, kemudian Gaussian sama FSI. Nah, di sini saya masukin untuk X-nya itu nama fiturnya dari SI, AL, CR, FE, PB, CU, sampai PPN, kemudian Y-nya saya lihat dari all replacement. Nah, di sini ini nilai X-nya, kemudian saya menghilangkan NaN-nya dengan X, memberi nama X baru, terus Y-nya. Untuk X-nya itu dari awalnya dari 5.031 baris menjadi tinggal 5.028 baris. Yang Y-nya dari 5.031 baris menjadi 4.901 baris untuk Y-nya. Loh, lah kok beda? Karena NaN-nya, Bu, hilang. Loh, ya berarti X-nya yang mengikuti dong. Oh gitu, berarti nggak boleh. Jadi diambil indeksnya,
dari Y yang hilang itu untuk meremove barisnya X. Iya kan, supaya sama. Ya. Hanya error. Sudah kelihatan dari sini. Ya, berarti di sini ya, Bu. Berarti harus cari indeks. Nanti baca indeks penyebab NaN. Saya waktu punya kasus saya juga gitu. Iya, Bu. Aku belum sharing ya filenya, aku lupa. Belum Oh, indeks untuk mencari yang NaN, maka kemudian indeks mencari NaN. Oh, belum. Nanti ya sayang. Anakku. Apa? Indeks yang mencari NaN di baris berapa? Di Y berapa? Di Y ke berapa? Baris ke berapa? Y baris ke berapa? Maka kemudian akan meremove X indeks pada setiap akan menuju pada baris pada X, semua X yang tadi didefinisikan. Mudeng? Iya. Terus berarti NaN yang dimunculin nanti itu bakal di fill ya Bu, berarti diisi jadi 0 atau dibiarkan NaN. Kalau saya buang. Ada sih teknik seperti itu. Kapan itu NaN, ada yang dikasih rata-rata di antar 2, tapi kan ada yang baris NaN semua atau punyanya Pak Priyo ini di sini. Iya. Yang NaN semua jelas itu di remove, jelas nggak ikut. Itu kalau kolom semua, tapi ada baris pada kolom tertentu, pada suatu baris tertentu yang NaN. Nah, itu remove. Remove untuk semua baris. Ketika kita mengidentifikasikan Y-nya NaN pada di situ, ambil indeksnya untuk meremove semua data X pada baris tersebut. Mudeng ya? Iya. Oke. Nah, terus nanti dia akan menjadi X yang baru. Terus barisnya harus sama dengan yang X dan Y. Selesai itu masalahnya. Iya. Ya, di bawah sih kendalanya di ini Bu, di bagian sini. Ya, dia betul. Kendalanya ini malah di bentuknya. Iyalah. Terus oh ya, Y-nya itu kan bentuknya kan bukan numerik ya, string ya. Aku ubah dong seperti yang di Cancer itu. Di sini ini Early replacement udah. Udah. Oh, oke, 1-0. Ya udah, berarti bentuknya dalam hari ini panjangnya dia tidak sama, itu aja sih. Iya. Saya kira itu tok masalahnya. Tapi di sini benar Bu, di mana ya? String objek apa gitu. Ya di sini tadi tuh munculnya nan semua gitu Bu. Berarti emang karena itu ya X sama Y-nya nggak imbang itu tadi ya Bu. Ya Bu. Semoga nanti habis ini aku ada ketemuan, jadi besok saya diingatkan lagi untuk share file yang cari indeks ada kok, cuman gini loh, cari indeks untuk data list, data yang dengan frame itu kadang-kadang kan tricky ya, kita harus banyak belajar di situ. Saya sendiri selalu bertanya di Stack Overflow itu. Iya. How to find index for data frame, atau ternyata data kita list, jadi harus menjadikan data frame dulu, baru remove, baru nyari indeksnya, terus kemudian baru remove gitu. Kira-kira gitu. Oke Bu, makasih. Kelihatan kok, udah pasti ini. Bentar udah jadi. Ya Pak Priyo masih tertarik dengan permainan di sini? Masih Bu. Saya sebetulnya sambil belajar nih dari Mbak Yuni, dari Mbak Madalena. Jadi ada data itu harus diapain sih gitu. Ya pre-processingnya itu kan memang lama sih ya. Iya. Memang manual juga, nggak mungkin dong langsung aktif pre-processing kecuali robot ya.
Iya, Bu. Saya kemarin itu nganalisa pakai R untuk PCA, memang data yang seperti Mama Madalena ketemukan itu harus dihapus yang banyak NA-nya, tapi untuk oil replacement itu juga ada sebenarnya. Kalau saya hapus semua habis, tapi tetap saya kategorikan NA itu sebagai data yang ngambang itu, apakah dia di oil replacement change atau dia tidak diganti. Jadi tetap masih bisa dipakai untuk analisa, tapi hasilnya ya kita nggak tahu. Mungkin kalau saya bisa presentasikan nanti suatu waktu nanti Oh, bisa itu. kok enggak dari tadi ngomong saya presentasi? Nggak apa-apa, Bu. Sebetulnya sih Oke, udah ada besok presentasi. sedikit ya, besok 15 menit. Iya, sebetulnya udah ada presentasi dengan Pak Bambang sih. Mata Oke, pelajaran nggak data apa-apa, model. kan saya bilang Iya, antara penugasan dengan dosen yang lain supaya gampang itu dikombin, iya. kemudian dikemas jadi panjang, nanti saya yang koleksi. Oke ya, Bu. Gitu. Kalau Pak Bambang tidak pandai untuk mengemasnya menjadi lebih rapi, kemudian menjadi luaran yang lebih tajam, gitu-gitu ya. Iya, Artinya Bu. nggak telaten beliaunya. Siap. Saya telaten. Jadi Terus, ya, jadi luaran di dosen lain, ya, kemudian Bapak bisa tinggal tambahkan kajian bersama di sini untuk ya. menjadi luaran di kuliah ini. Gitu aja. Siap, Toh Bu. datanya juga terkait di sini ya. Iya, Bu. Oke, ya terima kasih. Iya, Bu. Ini Pak Heri sibuk ya, jadi nggak muncul biasanya. Biasanya ada rapat dengan customer kalau Pak Heri itu. Besok beliaunya muncul di saat 3 sih katanya. Sekarang sudah di Jogja. Oh, oke. Iya. Iya, besok berarti ketemu. Baik, terima kasih sudah sharingkan. Berarti Lena, Happy, dan Yuni. Saya masih berharap minggu ini ada satu submit lagi yang lebih formal, atau 2 lah, 2 atau 3 ya. Nah, Lena. Bu, tugasnya Pak Bambang belum. Padahal aku udah bilang sama Pak Bambang, you have to join the data. Datanya kita bawa dari pekerjaan kita gitu loh. Iya. Kan kalau datanya sih ini, Bu. Oke, that's fine. Why not? Iya, coba nanti saya tanya Pak Bambang ya, Bu. Kalau Pak Bambang kan menghendakinya menggunakan R gitu. Kalau ini kan ngolahnya pakai Python. Ya, bagaimana dua-duanya mau combine boleh lah. Iya. Sementara cerita panjang dulu, cerita whatever you have resultnya. Ya kayak punya Yuni seperti itu, kemarin itu kan dia sudah di paper tapi itu whatever the result. Jadi kalau program gini maka hasilnya gini, gambarnya begini, program gini. Lama-lama kalau dicatat kan lama-lama menjadi kita bisa dapat sesuatu gitu ya. We can see insight gitu, orang bilang dapat insight gitu. Nah, setelah panjang lebar kalau dikemas menjadi paper itu kan jauh lebih mudah. Gitu ya. Iya. Oke, jadi silakan digabung antara punya Pak Bambang dengan yang di sini. Seperti itu. Iya. Makasih lah. Besok semoga atau nanti malam saya share fileku yang itu yang remove index itu loh. Oke? Tidak ada lagi yang didiskusikan? Cukup ya? Iya, Bu. Baik. Ya, terima kasih. Hari ini kita sudah bertemu. Semoga Pak Surya tidak melenjani. Karena dia sibuk apa tadi itu, mengurus-ngurus saya, jadi nggak bisa persiapan. Nah, jadi apa tentang AI-nya, kuliah AI-nya. Besok beliau janji untuk ngisi. Yuni Happy juga boleh join lah di kuliahnya. Ya. Baik, terima kasih. Senang bertemu. Kiranya semua sehat. Saya tutup acara hari ini. Sampai bertemu.